Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Tiara, inisiator ruang temu dengan tema kita yaitu ruang temu Your Super System. Oh, ini Your Super System ini ininya ya? Apa jargonnya? Your supporting system. Oh, your supporting system Iya. kayak gitu. Berarti ini memang benar pasarnya atau komunitasnya untuk anak-anak muda nih Mbak ya? Enggak, anak-anak muda semuanya sih. Semuanya ya? Semua kalangan. Semua bisa. kalangan ya? Iya. Gitu. Oh, berarti ini kita harus bedah satu persatu nih ya gitu. Oke. Gitu. Dari cerita awal tadi berarti sepengalaman Mbak dan akhirnya dari pengalaman tadi Mbak pulang ke Bengkulu dan ini tahun kapan pertama kali Mbak cetuskan? Pertama kali ada ruang temu itu tahun 2022 akhir, Desember. Oh, Desember 2022. Itu kelas pertama kita itu kayaknya tanggal 22 Desember kalau aku nggak salah ingat ya. Itu kelas pertama. Itu kita masih baru satu program. Sekarang kan udah 3 nih program ruang temu nih. Apa aja tuh? Ada ruang diskusi, ruang kreatif, sama charity event. Kemudian dulu tuh masih ada hanya ruang diskusi aja. Nah, itu kita udah jalan dua kelas Desember, Januari kayaknya 2 kelas. Nah, kemudian itu lama vakum karena kesibukan juga ya sama teman. Itu dulu inisiatornya aku, kemudian ada 2 fasilitator temanku nih. Jadi kita baru bertiga. Nah, kemudian itu vakum karena kesibukan masing-masing juga ya. Karena temanku yang 2 itu kan juga dosen gitu kan. Jadi ya jadi nggak ada waktu nih, nggak ada cocok-cocokan jadwalnya gitu kan timnya. Nah, kemudian ya udahlah mungkin divakumkan dulu gitu sementara. Cuman selama vakum itu ada teman kita yang pernah gabung diskusi tuh pernah ngechat, "Mbak, kapan dong ini lagi bikin lagi, mau cerita nih," kayak gitu kan. Jadi kita kayak terpanggil, oh ternyata ada loh yang merasakan manfaatnya juga gitu ya. Nah, lalu aku mau aktif di volunteer lagi kan, yang lain nih ke pendidikan lagi. Kemarin yang ikut ke Enggano, kemudian yang 1000 guru ke Lebuk Resam, bertemulah dengan Uti dan teman-teman. Oh iya. Ini ada fasilitator tambahan baru lah ya. Iya, akhirnya dari kegiatan tersebut banyak teman-teman baru yang memang tertarik di kegiatan volunteer dan mereka tuh emang hobi juga sih setiap weekend itu cari kegiatan gitu ya. Kegiatan positif yang saling membangun lah ya. Gitu. Ya, kalau kata Mbak Nana bergerak dan berdampak. Oh iya. Bergerak dan berdampak. Iya, bergerak dan berdampak. Nah, jadi dari situ aku coba ngobrol nih sama mereka. Aku tuh punya platform, aku bilang kan namanya tuh ruang temu. Nah, aku jelasin kayak gini. Wah, boleh nih Mbak, bilang gitu kan. Seru kayaknya kalau kita aktifkan lagi kayak gitu. Nah, karena mereka semangat banget nih kan. Jadi, oh, gini aja kita tambahkan programnya. Jadi bukan cuma diskusi aja nih. Ada ruang kreatif. Nah, ruang kreatif ini kita berkolaborasi dengan UMKM dan atau penggiat seni bikin workshop kayak gitu. Kemarin kita udah workshop merangkai bunga, kemudian juga baru banget nih hari Minggu kemarin itu kita merajut pouch gitu ya. Nah, kemudian dari ruang kreatif itu kita kerjasama sama UMKM. Oh ya, ruang temu ini kita non profit. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita tidak mengambil sedikit pun keuntungan untuk keperluan pribadi. Bahkan kita pun nggak punya dana operasional. Jadi semua keuntungan dari kegiatan kita itu kita masukkan ke dana donasi. Kalau kita sebutnya titip berkah gitu ya. Titip berkah. Jadi dana itu nanti akan kita jadikan kegiatan lagi untuk kegiatan sosial kayak gitu. Kayak berbagi. Kemarin kita sempat ke rumah singgah kanker Baiti Janati gitu ya. Kemudian insya Allah nanti ini kita lagi mengumpulkan dana untuk mengadakan kegiatan di panti asuhan gitu. Dananya masih dikumpulkan sih gitu ya. Nah, jadi tapi kalau orang-orang baik tuh memang mudah-mudahan diberikan jalan terus ya Allah, semoga Mbak ya. Tapi gitu. Ya sih terasa gitu karena tujuan kita ke situ sih ya untuk maksudnya bukan untuk keperluan pribadi sih gitu ya. Kadang tuh kita tuh pesimis, nyampe nggak ya peserta kita tuh segini untuk ngadakan workshop. Nggak tahu tiba-tiba tuh tuk banyak yang daftar gitu. Wah, udah full kayak gitu kan. Kaget juga gitu pas Tapi full. kalau setiap pertemuan itu di kuota nggak sih Mbak? Atau Kita kasih kuota. kasih kuota kan gitu. Karena untuk biar terkondisi juga ya. Kalau kayak ruang diskusi itu
kita ruang diskusi dulu nih ya. Oke, Nah, oke. ruang diskusi itu kita kan basicnya itu sebenarnya kalau di konseling, kalau kata Uti nih yang basicnya konselor itu tuh konseling bersama namanya. Jadi konseling bersama atau sebaya kayak gitu ya. Jadi kita itu 6 orang peserta sama satu orang fasilitator. Nah, fasilitator ini nanti akan mengarahkan diskusi itu agar tidak keluar jalur dan juga mengontrol melihat peserta-pesertanya ini mana yang kurang bersuara gitu, jadi dipancing-pancing ngobrol gitu kan. Oh, berarti sistemnya itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Jadi gitu ya? diskusi. Jadi kita buka tema nih. Tema kemarin terakhir temanya tuh quarter life crisis. Nah, gitu ya. Nanti mereka Itu datang. Anas hampir ikut, cuman Oh, Anas iya. boleh jadi. nggak jadi ada kegiatan lain juga yang iya, dadakan iya, gitu. iya, Nanti iya. next lah. Oke, mungkin ya. next. Kita Iya. masih akan ada tema-tema lainnya ya. Siap ikut gabung nanti. Oke, jadi mereka datang nanti diarahkan oleh fasilitator. Nanti mereka masing-masing itu kita tanya keresahannya apa atau pertanyaan yang ingin ditanyakan itu apa terkait dengan tema yang akan kita obrolkan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab bersama-sama. Nah, di ruang diskusi itu kita menyarankan tidak untuk mengomentari. Tapi boleh misal nih aku cerita gini terus fasilitator bertanya nih sama Anas, kalau Anas di posisinya Mbak Tiara gimana? Iya, Nah, jadi iya. Anas menjelaskan posisi Anas kayak gimana kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi tujuannya dari ruang diskusi itu sebenarnya esensinya adalah sebenarnya kita itu sebenarnya sudah tahu ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masalah kita. Cuman terkadang kita itu ya mungkin butuh wawasan lain atau butuh validasi lah sebenarnya Iya, ya. iya. Bener nggak sih apa yang aku pikirkan solusinya kayak gini gitu ya. Karena Gen Z sekarang tuh kan kadang susah ya untuk cerita ya, Pak ya. Iya Ya kan? betul, itu Iya. tadi. Kadang mau cerita ke temen ya bukan berarti nggak punya temen ya, Iya, gitu iya. ya. Kadang ya kita cerita ke temen ya mungkin teman ada masalah lain gitu ya. Kemudian atau mungkin ya mereka apa sih masalah kamu tuh, aku tuh lebih besar loh masalahnya kayak gitu. Padahal kan kondisi mental orang itu kan berbeda-beda gitu Iya, ya. iya. Dan juga cara mereka menghadapi masalah pun juga berbeda-beda. Berbeda. Mungkin ada yang dari sejak muda dia sudah biasa menghadapi situasi yang sulit, jadi dia kalau ngadepin masalah ya udah santai aja Iya, gitu iya. kan. Aku Tapi pernah lebih sulit nih iya gitu. gitu, santai gini apa Iya. gitu kan. Nah, tapi kan ada beberapa kondisi yang anaknya yang belum pernah, maksudnya ya aman-aman aja, terus tiba-tiba ada masalah kan itu down banget kan. Nah, itulah akhirnya kita membuat ruang temu itu mempertemukan orang-orang yang butuh tempat untuk bercerita. Kemudian nah, sebenarnya mereka menyelesaikan masalahnya sendiri sih. Orang yang datang di ruang diskusi itu hanya memberikan pandangan lain terhadap masalah yang dihadapi. Iya. Tapi bukan berarti kita memberikan solusi. Jadi ada miss juga nih kadang tuh, Kak gimana dong Kak solusinya? Ya kita nggak memberikan solusi, kita membantu kamu membuka pikiran kamu kayak gitu. Justru malah kalau dikomentarin malah nggak, Iya. ujungnya jadi debat nanti, bukan diskusi iya, kan, Pak? tapi kan aku gini-gini, Iya, nah, kayak gitu gitu kan. Kayak gitu. Tapi kan kayak Iya, gitu. iya. Banyak Makanya- tapinya ya. Jadi ya maka itu sebenarnya kan manusia itu lebih sukanya didengar, lebih dibutuhkan untuk didengar aja sih ya sebenarnya ya. Bukan untuk dikomentari gitu. Iya. Baik, ditahan dulu. Itu Oke. kan baru dibocorkan satu Iya, program oke. aja di ruang diskusi gitu kan. Pasti banyak program-program yang mungkin lebih platformnya yang mungkin baru jadi prototipe, nanti mungkin bisa di-share juga kepada para Oke. pemirsa. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi Ini.